Begitu banyak orang baik di sekitar kita yang mungkin tidak kita sadari. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang baik? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk upgrade diri menjadi orang baik? Temukan jawabannya di podcast Motivasi Bisnis edisi Pejuang Kebaikan episode keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. Andi di podcast Motivasi Bisnis edisi Pejuang Kebaikan. Di episode keempat ini, yuk kita ngobrol mengenai orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Perhatikan deh, begitu banyak orang-orang baik yang tidak terekspos. Orang-orang biasa yang hadir di hidup kita, yang mungkin tidak kita sadari telah menyelamatkan kita. Orang-orang yang mungkin kita lupa untuk berterima kasih. Ya, sebetulnya kita banyak berhutang pada orang-orang baik di sekeliling kita. Ada satu orang baik dalam hidup saya yang saya sangat ingin berterima kasih pada beliau. Pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Pondok Cabe. Saya lupa namanya. Namun, saya ingat kebaikan beliau waktu itu. Ketika saya sudah hopeless waktu itu, bisa lulus atau enggak, karena kalau belum diwisuda, maka lisensi saya untuk menikah pun harus tertunda. Saya datang hari itu ke fakultas hanya dengan doa dan harapan bahwa saya bisa wisuda tahun itu juga. Saya bertemu beliau dan minta dihitungkan SKS serta IPK kumulatif dari semua SKS pindahan dari Unsud plus SKS di Universitas Terbuka ditambah nilai ujian akhir. Dalam hati, saya sebenarnya ragu. Namun, saya bertekad untuk berjuang sampai akhir. Detik-detik di mana beliau menghitung total SKS dan IPK menjadi saat yang mendebarkan bagi saya. Dan saat beliau bilang, "Wah, bisa nih mas ikut wisuda," adalah saat di mana saya merasa miracle does exist yang diturunkan via beliau. Kata-kata itu pada akhirnya membawa saya ke pit stop hidup saya, yaitu wisuda. Kemudian menikah. Bu, untuk hal tersebut, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan lagi terima kasih telah membuka pintu yang membawa saya menuju level kehidupan yang lebih tinggi. Dan saya berharap pahala terus mengalir untuk ibu karena wasilah tersebut. Itu adalah sekelumit cerita saya, teman-teman, mengenai orang baik yang hadir dalam kehidupan saya. Sebetulnya banyak contoh lain yang bisa saya ceritakan. Namun karena waktu, rasanya cerita satu itu telah sedikit banyak mewakili. Dari pengalaman hidup tersebut, saya menyimpulkan ciri khas orang baik. Setidaknya ada 3 ciri. Yang pertama, mereka meringankan beban atau masalah saudaranya, baik disadari ataupun tidak. Contoh, bisa saja ada teman kalian atau saudara kalian yang meminjamkan uang pada kita ketika kita membutuhkan. Ketika kita minta tolong sama mereka,
mereka kasih aja gitu. Disadari apa tidak, itu adalah membantu kita kan, meringankan beban diri kita. Yang kedua, ciri khasnya, tindakannya itu bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat At-Tabrani yang meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Contohnya banyak, sharing ilmu contohnya. Ketika kita sharing ilmu apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, maka ilmu itu akan berkah dan bermanfaat. Mungkin saja ilmu yang kita sharing bisa membantu pendengar atau orang lain mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi selalu bermanfaat. Yang ketiga, akan dikuatkan dalam perkara agama. Dalam arti, keimanan orang tersebut akan semakin meningkat, meskipun godaan datang silih berganti. Contoh Pak Yusuf Hamka, seorang muslim keturunan Tionghoa yang membuka warung pojok halal. Istimewa, karena hanya dengan membayar Rp3.000 saja, masyarakat bisa menikmati menu nasi dan lauk yang lengkap. Coba kalau tanpa keimanan yang kuat, dia pasti akan terus merasa rugi. Yang harusnya menu itu 15.000, dia jual 3.000. Kalau hitungannya dunia, dia akan merasa rugi. Tapi dengan keimanan, dia mampu mengatasi itu dan malah semakin maju. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang baik? Setidaknya berusaha menjadi orang baik versi kita sendiri. Jangan khawatir teman-teman, nggak rugi kok untuk menjadi orang baik. Karena pasti hasilnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Pertama, mungkin kita harus muhasabah diri ya. Memahami diri dan jujur mengakui kekurangan. Kemudian lakukan upgrade di area yang perlu ditingkatkan. Misalnya kita jarang bersedekah, maka mulai sekarang cobalah rutin bersedekah. Tidak harus besar, namun rutin. Atau yang kesehariannya jarang tersenyum, bisa mulai menebarkan senyum sapa ke tetangga dekat dulu. Atau jika di jalan ada yang perlu ditolong, tolonglah semampu kita. Bisa juga kita buat list kebaikan harian yang harus kalian capai, sehingga rutinitas kebaikan itu menjadi habit atau kebiasaan kalian nantinya. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 60, Allah berfirman, "Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula." Yuk, jadikan kebaikan kecil menjadi kebiasaan kita. Upgrade diri kita ke arah yang lebih baik. Bersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati yang bisa menutupi hati nurani kita. Dengan menjadi orang baik, maka kita sudah menebarkan kebahagiaan dan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Teman-teman, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karenanya, ayo kita pantaskan diri dan lakukan apa yang kita bisa untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Andi, peace out.